akan bergabung. Silakan, masih menunggu kita, rekan-rekan yang lain akan segera bergabung. Ini mohon rekan-rekan yang menggunakan nama Pak Eko ya, mungkin dapat link sharingnya dari Pak Eko, bisa di rename sesuai dengan namanya masing-masing, sehingga memudahkan nanti pada saat diskusi kita bisa menyapa dengan lebih tepat ya. Silakan, masih ada 4 nama Pak Eko nih, silakan di rename namanya sesuai dengan namanya masing-masing. Oke, kita sambil menunggu rekan-rekan yang lain yang akan bergabung. Ya, kita sebentar, 2 menit lagi kita menunggu rekan-rekan yang lain yang akan bergabung. Biasanya memang kami relay ke YouTube nih, tapi kita nggak relay dulu nih. Hari ini kita nggak relay dulu, tapi kita record ya, jadi nanti bisa dilihat juga di Aptiknas. Nah, Aptiknas Talk biasanya memang kami prioritas mengundang teman-teman di member Aptiknas dan juga pengusaha di bidang IT. Tapi kesempatan kali ini kita juga mempersilakan Bapak Ibu rekan-rekan yang bukan di bidang IT juga bisa bergabung ya bersama dengan kita. Biar nanti melihat dinamika, karena topik kita pada sore kali ini mungkin menarik untuk kita simak bersama ya. Oke, kita masih menunggu sebentar, 1 menit lagi rekan-rekan yang akan bergabung dalam kegiatan kita kali ini. Aptiknas Talk rutin diadakan setiap bulan, ya, kegiatan dari Asosiasi Pengusaha TIK Nasional atau Aptiknas. Kali ini tetap didukung oleh media Biskom dan diorganize oleh Event Cerdas. Dan secara khusus nanti sore kali ini didukung oleh High Tech Mall ya. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang di sini yang dari high tech-nya sendiri ya. Nanti kita akan dengar sharingnya. Baik, sudah jam 4.35. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin saya akan memulai kegiatan kita Aptiknas Talk pada sore kali ini. Selamat sore Bapak Ibu rekan-rekan, terima kasih untuk kebersamaannya bisa hadir di media Zoom Aptiknas Talk pada sore kali ini, dan tema yang kita angkat pada Aptiknas Talk bulan November tahun 2021 ini adalah Quo Vadis belanja produk IT ya. Dan kali ini memang topik yang kita angkat bersama dengan beberapa narasumber yang saya undang ya. Jadi biasanya mungkin hanya 1 atau 2 narasumber, ini cukup banyak nih ya. Jadi ada 4 orang narasumber yang kita undang untuk bisa sharing terkait dengan tema kita, Quo Vadis itu kemana perginya customer kita atau orang belanja produk IT. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bersama, dalam beberapa tahun ini tren belanja produk IT di Indonesia itu meningkat dengan pesat ya. Nah, meningkat dengan pesatnya ini sedikit banyak membuat kami di bidang IT ini sangat senang melihat dinamika ini, tapi juga ada khawatirnya. Nah, ini khawatirnya apa ya? Karena apa? Karena sebagian besar
customer sekarang ini tidak lagi mendatangi tempat-tempat pusat IT, khususnya kalau di kami di Jakarta ada beberapa pusat-pusat IT ya, seperti di Mangga 2. Mangga 2 itu ada beberapa mall, kemudian mungkin ada di beberapa tempat lain seperti di Ratu Plaza dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa tempat IT yang tadinya ramai dikunjungi orang, kemudian mereka beralih belanjanya melalui media online. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan juga nanti mendengarkan sharing dari High Tech Mall. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan yang kalau ke Surabaya ya, mungkin pernah ke Surabaya, pasti tahu yang namanya High Tech Mall. Nah, ini ada sedikit bedanya nih, High Tech Mall Reborn ya. Nanti kita akan lihat reborn-nya seperti apa. Nah, nanti akan kita dengarkan sharing-nya dari Pak Edi Kusumo dari High Tech Mall. Kemudian kebetulan juga ada pelaku bisnisnya nih, ada Pak Toto yang telah hadir juga bersama dengan kita untuk nanti bisa sharing juga tentang dinamika yang tadi kita sudah lihat dan rasakan bersama sampai dengan sekarang ya. Nah, dari Jakarta saya juga mengundang sahabat saya Pak Christian Bernard atau Pak Kiki yang merupakan distributor dari produk IT. Ini pun juga melakukan hal yang sama ya. Jadi tidak hanya punya toko secara fisik, tapi juga mengembangkan juga tokonya secara online. Nah, sebelum masuk ke dalam materi diskusi yang nanti kita akan bahas bersama di sesi berikut, kita akan mengikuti rundown-nya ya. Jadi yang pertama nanti kita akan mendengarkan keynote speech dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional atau Pak Sugiharto Santoso, panggilannya Pak Hoki. Kemudian berikutnya kita akan lihat presentasi dari Pak Edi, ya Pak Edi. Jadi setelah itu baru kita akan sharing dan diskusi bersama dengan Pak Toto juga dan Pak Kiki ya. Ya, jadi langsung saya mengundang Pak Ketua ya. Apa dulu nih, Pak Ketua, Pak Hoki apa kabar? Baik sekali. Assalamualaikum dulu Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua nih. Acara yang sangat keren. Lanjut Pak Fanggi. Ya, jadi saya sapa dulu lagi nih Pak Edi Kusumo, apa kabar Pak Edi? Halo, apa kabar? Salam sukses. Terima kasih. Selamat sore Pak Fanggi, Pak Hoki. Terima kasih. Terima kasih juga Pak sudah bergabung. Ya. Berikutnya saya sapa juga narasumber kita berikutnya Pak Toto, apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam Pak Toto. Selamat bergabung Pak Toto. Berikutnya saya undang lagi ya. Saya undang lagi Pak Kiki ya. Mana Pak Kiki nih? Salam kenal semuanya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiki. Salam Pak Kiki. Sejahtera. Selamat sore. Baik, saya akan langsung mengundang Pak Ketum untuk bisa menyampaikan keynote speech-nya buat kita semua. Silakan Pak. Ya, saya tampilkan slide ya untuk kita lihat kegiatan-kegiatan Aptiknas yang selama ini sudah berjalan ya. Jadi sesuai judulnya hari ini Aptiknas Talk Wadis Belanja Produk IT. Ini para pembicaranya, kemudian sekilas memang saya aktif di berbagai organisasi, khususnya tentu Ketua Umum Apkomindo juga, Ketua Umum Aptiknas, dan yang menarik memang saya mendirikan juga kantor hukum, termasuk mendirikan lembaga sertifikasi untuk di bidang pers yang sedang kami melakukan uji materi di MK. Nah, tentang Aptiknas sekilas saja bahwa Aptiknas tentu transformasi ya dari Apkomindo ke Aptiknas. Apkomindo sendiri didirikan kan tahun 91, jadi usianya sudah 30 tahun, sedangkan kalau Aptiknas baru 4 tahun ya, seperti itu. Aptiknas ini memang saat ini karena transformasi, DPD-nya ada di 29 DPD, tentu saja ada juga nih di Surabaya ya, dari Aceh sampai Papua termasuk tentu di Surabaya. Member kami tentu ada prinsipal, distributor, dealer, sistem integrator, software developer, IoT, AI, dan segala macam bentuk yang termasuk startup yang di bidang teknologi informasi bergabung di tempat kita. Maka oleh karena itu tentu Aptiknas jangkauannya lebih luas dan lebih besar dibandingkan dengan Apkomindo. Seperti kita ketahui bahwa Presiden Jokowi pada periode kedua sudah menyatakan ada yang disebut DILAN ya, digital melayani, dan
karena ada pandemik ya, kemudian di Agustus menyatakan memang di bidang transformasi digital ini sangat dibutuhkan, termasuk untuk di 12.000 di desa-desa nanti akan disambungkan internet, karena itu Aptiknas juga bermain nanti di desa-desa untuk koneksi internet seperti itu. Infrastruktur juga sangat dibutuhkan. Kemudian digital transformation itu salah satu kunci kenapa dengan adanya pandemi justru menjadi dipercepat ya. Kan mau tidak mau semua menggunakan online. Ini juga karena pandemi inilah kita mengadakan acara webinar ini secara online seperti itu. Kemudian seperti yang lalu sering saya sampaikan bahwa memang Aptiknas itu fokusnya ada 3, di Smart City dan Industri 4.0, kemudian di Marketplace dan di Digital Talent ya. Itu kami memang mengedukasi masyarakat, anggota kami untuk benar-benar masuk ke bidang di Smart City dan Industri 4.0 ini, termasuk di Marketplace, dan kita membantu pemerintah juga untuk Digital Talent. Bahwa kegiatan-kegiatan Aptiknas yang lalu di tahun 2018, 2019 itu banyak sekali dia di berbagai kota, baik di Bekasi, Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, di Bogor, itu kami melakukan secara offline yang lalu. Tapi ini aktivitasnya juga masih 2018, foto-foto dokumentasinya. Ini juga di 2018 ya, tentang Smart City dan sebagainya, Industri 4.0, ini sangat aktif sekali, khususnya Pak Pangki. Ini juga masih di 2019, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tadi Smart City dan Industri 4.0. Nah, aktivitas kita yang secara offline yang terakhir itu di EduTech di 6 sampai 9 Februari itu memang masih memungkinkan kita melakukan secara offline, tapi di tahun 2020 di Maret kita sudah tidak bisa melakukan karena sudah dinyatakan ada pandemi ya. Tapi kemudian kita masih melakukan secara online. Ini kegiatan-kegiatan kami banyak sekali, bahkan secara kalau di total sampai saat ini ada sampai sekitar 105 kegiatan webinar yang dilakukan sejak adanya pandemik. Jadi sangat banyak sekali, termasuk kerjasama dengan pihak Taiwan ya. Taiwan khususnya asosiasinya ada Taipei Computer Association, dan juga dengan Kotra, dan terakhir kemarin baru saja 2 hari yang lalu kami mencoba menjalin kerjasama dengan pihak Pakistan. Ini kegiatan-kegiatan kita memang sangat banyak. Saya berharap ini juga diinformasikan bahwa kita sangat aktif sekali, khususnya dengan pihak Taiwan. Tentu saja bukan hanya anggota ya, artinya pihak-pihak luar pun bekerja sama dengan kita. Kemudian juga kita menjalin kerjasama juga dengan beberapa kementerian ya. Ini kegiatan-kegiatan dengan kementerian, dengan Kominfo, dengan Kementerian Perindustrian dan sebagainya. Juga termasuk dengan Taiwan yang lalu juga sempat di tanggal 14 Oktober 2020 Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil juga menjadi salah satu pembicara untuk masalah teknologi informasi, bagaimana pemanfaatannya juga di Jabar. Termasuk di tanggal 26 November 2020 Pak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah juga menjadi salah satu pembicara untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dengan judul itu seminar webinar using Smart Technology and in the Pandemic ya, period digital village development. Jadi di daerah-daerah kita juga membangun digital untuk program digital ini. Ini kegiatan-kegiatan di 2001 terus bergulir sampai saat ini, termasuk kunjungan kami ke pabrik fiber optik, karena ke depan memang atau saat ini setelah dilakukan menggunakan internet dengan fiber optik, kami mengunjungi bersama Kang Dadang, di situ ada Kang Ono juga, dan ada Pak Andi untuk mengunjungi. Kami juga anggota kami juga ada PT Supertone dengan produknya SPC sudah 32 tahun yang lalu, produksinya juga sudah sejak dulu, bahkan Presiden Soeharto sempat mengunjungi pabrik ini. Juga anggota kami seperti yang saya sampaikan bahwa anggota kami dari distributor, prinsipal dan sebagainya memang bergabung di Aptiknas. Kemudian juga kami mendorong untuk milenial, kaum milenial ini untuk menjadi entrepreneur, bagaimana kita mendorong mereka menciptakan menjadi pengusaha. Salah satunya waktu itu salah satu pembicaranya adalah Bapak Sandiaga Uno. Ini juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Aptiknas. Kemudian tadi juga saya sampaikan dengan desa-desa, dengan Kang Dadang, benar-benar kita menarik internet di desa dengan fiber optik, bagaimana mereka merasakan manfaat di desa-desa yang tadinya sangat sulit, tidak terjangkau internet, ini kita lakukan. Dan tanggal 16 Agustus yang lalu bersama Pak Ono Purbo, seorang pakar internet,
kami melaunching IRA Desa di Desa Garut di Jawa Barat. Ini juga akan bergulir terus dari waktu ke waktu. Kalau kita lihat ICT market di Indonesia, bahwa memang yang meningkat itu tentu di cyber security, di digital services, dan di telekom. Yang bisa kita lihat di sini yang meningkat sangat pesat. Kalau kita lihat di sini kan, mungkin memang jumlahnya di telekom masih 22.000, tapi kan jumlahnya tetap meningkatnya itu tidak banyak meskipun masih besar. Tapi kalau kita lihat di digital services, dari 1000-an sekian menjadi 9 jutaan sekian ya. Jadi ini peningkatan yang sangat luar biasa di digital services. Termasuk di sini juga kita lihat B2B-nya seperti itu ya, data services, cloud, dan ini terus meningkat. Ini peluang-peluang kita di teknologi informasi. Kalau kita lihat ICT market di 2020, spending di ICT spending-nya itu 20% ya, kemudian di communication spending-nya itu growth-nya 9%, dan di IT spending itu di 32%, dan juga di device spending itu di 18%, sedangkan di IT services ini 123%, ini yang paling tinggi. Jadi kita memang harus melakukan peluang-peluang yang besar itu di IT services. Kemudian yang lebih menarik lagi, memang kita tahu bahwa Indonesia ongoing ya, sekarang akan ada ibu kota baru. Inilah peluang-peluang yang sangat besar yang bisa kita raih. Oleh karena itu kita harus menjalin kerjasama, kita satukan kekuatan kita, berbagai peluang yang harus bisa kita raih dengan bidang-bidang di teknologi informasi dan komunikasi. Itu mungkin sedikit, demikian sekilas tentang Aptiknas dengan kegiatannya. Mari kita lanjutkan dengan kegiatan hari ini, Aptiknas Talk dan Kodis belanja produk IT. Itu sekilas dari saya, terima kasih. Kita lanjut ke acara berikutnya. Baik, Pak Panggi dan ya. teman-teman. Baik, terima kasih Pak Ketum tadi mengupdate ya tentang berbagai kegiatan Aptiknas khususnya yang dilakukan dalam beberapa saat ini ya. Ya, betul. Oke, kita akan lanjut ke presentasi singkat dari Pak Edi Kusumo dari High Tech Mall. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih, salam sukses. Saya sampaikan dari sini melalui pertemuan virtual yang sangat menarik sore ini ya. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke penyelenggara acara ini ya, karena ternyata nih tanggal ini sangat bagus ya, 11 bulan 11 tahun 2001. 111 gitu ya, bagus-bagus. Jadi saya sangat appreciate sama penyelenggara ini, penyelenggaraan kita bersama. Ini suatu tanggal yang bagus untuk kita bertemu, untuk kita membahas, baik secara mungkin bisa lebih santai, tapi ketemu gitu ya nanti di belakangnya. Baik, Bapak Ibu, selamat sore. Bahwa kami dari High Tech Mall, mungkin penjelasan tentang High Tech Mall jauh lebih tahu masyarakat pembeli maupun pedagang yang ada di Surabaya, bahkan di sekitar Jawa Timur gitu. Bahkan kawan-kawan yang dari Jakarta pun juga tahu, karena kalau ke Surabaya ya ke sana gitu ya. Jadi itu latar belakang kejayaan dari High Tech Mall di Surabaya. Jadi sejak 20 tahun yang lalu ini High Tech Mall menjadi pusat perdagangan IT terbesar di Surabaya, di Jawa Timur, bahkan pernah diklaim terbesar di Asia Tenggara gitu. Karena mungkin Bapak Ibu boleh saya jelaskan sedikit bahwa High Tech Mall itu hampir seluruh mallnya itu IT semua gitu. Ya, jadi pedagang IT. Jadi diantaranya ada Pak Toto yang kebetulan saksi atau pengusaha yang ada di sana juga gitu. Jadi betul-betul High Tech Mall itu adalah suatu pusat perdagangan IT terbesar gitu. Nah, tentunya yang menarik adalah ini ada semacam kebanggaan gitu. High Tech Mall itu ada satu brand, ada satu kebanggaan baik untuk kita semua gitu di masa-masa kejayaan hampir sampai sekarang ini, dan ada munculnya kerinduan gitu. Nah, kerinduan itu dari mana? Bahwa pengelolaan High Tech Mall itu kalau saya tanya kanan kiri ya, itu pedagangnya bagus gitu. Ya, jadi pedagangnya bagus. Manajemennya bagus gitu ya. Jadi kalau pedagangnya bagus, manajemennya bagus. Nah, ini yang disebut ada kerinduan. Kenapa kerinduan? Jadi beberapa tahun yang lalu setelah 20 tahun memang
ada sedikit kerjasama kami dengan Pemkot Surabaya, itu habis kontraknya, gitu ya. Jadi habis. Ini suatu hal yang hampir menjadi fenomena. Ada beberapa pedagang yang masih ada di gedung lama, gitu ya. Ada di gedung lama, dan ada juga yang kemana-mana. Ke mall lain gitu, ada di mall lain, saya nggak usah sebut, di beberapa mall yang lain. Kakinya pedagang kan kakinya banyak, jadi bisa loncat kaki kanan ke sana, kaki kiri ke mall lain gitu. Ini yang menjadi fenomena akhir-akhir ini. Nah, saya sebagai manajemen kami sebagai manajemen high tech mall rasanya masih cukup yakin bahwa, apalagi kalau saya di owner kami ini sangat yakin sekali dengan high tech mall ini akan terus dikembangkan karena satu hal, kebanggaan tentang apa yang telah diperbuat, apa yang telah terjadi di high tech mall, kemudian produk teknologi itu kan ke depan tidak ada matinya gitu ya. Jadi tidak ada matinya. Jadi visi misi kami adalah mencoba mengajak, menyatukan dan membuat high tech mall kembali sukses untuk bersama gitu. Saya bicara untuk bersama ya. Jadi baik untuk pedagangnya maupun pengunjung, pembeli yang rindu gitu ya. Nah, jadi dalam high tech mall itu saya punya moto reborn. Jadi ya, lahir kembali, reborn, artinya dengan visi yang jauh lebih bagus lagi gitu ke depan. Jadi kalau saya usung adalah pengunjung, pembeli dan pedagang diuntungkan gitu. Jadi saya mengangkat tagline bahwa akan diuntungkan. Kalau akan masih kurang, kalau ini diuntungkan gitu ya. Jadi pasti diuntungkan. Artinya adalah orientasi itu ada yang bicara motonya kerja gitu ya. Kalau di kita ini, kalau usaha ini kan untung gitu. Nah, jadi kalau saya bicara pedagang juga harus untung. Pembeli juga harus untung. Sebelum beli, mereka pengunjung ya juga harus diuntungkan juga gitu ya. Jadi tiga sasaran itu yang kita mau coba sasar ya. Jadi ada satu buku yang menarik bahwa judulnya Good to Great ya. Ini buku karangan Jim Collins yang menjadi referensi kami bahwa sudah bagus, tapi coba diangkat lagi untuk lebih bagus lagi gitu. Nah, ini latar belakang dari kenapa high tech mall akan dihidupkan kembali, akan dihadirkan kembali kepada kita semua. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kami coba akan sampaikan. Nah, tentunya sesuai dengan judul bahwa Qovadis belanja produk IT. Jadi Pak Fangki sempat menyinggung mau kemana gitu. Nah, jadi sebagai penyelenggara pusat perbelanjaan artinya seperti lagu gitu loh, mau dibawa kemana gitu ya. Jadi tugas kami adalah yaitu mau dibawa kemana ini pedagangnya, pengunjungnya, pembelinya gitu. Nanti saya coba sedikit banyak akan saya coba jelaskan poin-poin visi misi kami akan dibawa kemana gitu. Karena produk IT memang tahan banting ya, seperti pandemi kemarin hampir semuanya tergerus gitu, bisnis lain, tapi IT ponsel masih ada di tangan gitu ya. Kemudian semuanya menggunakan produk teknologi sampai hampir semua kita tergantung sekali dengan produk IT. Cuman ujung-ujungnya kan kita harus tunduk kemarin PPKM ya. Mallnya ditutup kan gitu. Kita nggak boleh keluar rumah gitu ya. Jadi setuju kalau tadi Pak Toto bilang bahwa ya kita harus main di dua kaki gitu, karena ada yang online, ada yang offline, ada yang online gitu. Tapi yang menarik adalah yaitu nanti akan kami coba sampaikan, karena ini berdasarkan satu niat baik, niat akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian saya sudah survei, kemudian saya sudah diskusi dengan ya terutama dengan bos kita ini Pak Ketum ya. Pak Ketum saya pernah berdiskusi sampai tengah malam. Kalau Pak Ketum ini diskusinya sukanya tengah malam. Kalau siang dicarinya susah ya Pak Fangki ya. Dia cari siang wah kemana-mana, kakinya dua tapi larinya kemana-mana gitu. Jadi kalau sudah tengah malam sepi, nah baru saya kontak baru bisa. Tapi jam 4:30 pagi
sudah di follow up lagi. Wah, luar biasa. Jam 1, jam 2 masih diskusi, setengah 4 sudah follow up lagi. Baik, kira-kira begitu. Jadi gambaran gambaran kami adalah High Tech Mall akan coba dihadirkan kembali dengan satu misi, dengan moto yang baru gitu ya. Tentunya begini, saya coba tampilkan satu screen ya. Saya coba tampilkan satu screen. Ya, jadi ini mohon maaf ya, ini saya besarkan. Saya suka sekali dengan gambar ini, Bapak Ibu sekalian. Saya suka sekali dengan gambar ini karena apa? Bahwa pandemi ini hampir kita semua agak terbelenggu gitu ya. Terbelenggu bahwa mau ngomong bisnis juga nggak bisa dulu, jangan dulu nanti. Jadi wave-nya ada 1, 2 segala macam gitu ya. Tapi mau nggak mau kita secara orang-orang bisnis kan harus menyiapkan kapal gitu. Menyiapkan kapal bahwa suatu saat wave itu akan turun, suatu saat akan kembali laut itu akan kembali tenang gitu. Nah, jadi kalau kita pelaku bisnis itu mempersiapkan kapal yang bagus, kapal yang baik, kapal yang di dalamnya akur gitu ya. Kemudian nanti bisa kita berlabuh di sana gitu. Nah, jadi ini suatu hal, gambar ini akan saya sampaikan bahwa ini sesuatu yang menarik. Nah, tapi kemana? Kita akan bermain apa? Ini mungkin kalau generasi tahun 70, 80 masih tahu ya, Muhammad Ali gitu. Nah, Muhammad Ali ya kalau dibilang bagus, tapi hebat sekali juga enggak gitu ya, pernah kalah gitu. Tapi dia itu bermain cantik gitu. Nah, jadi saya coba menjadi satu semangat bahwa pada saatnya yang tepat, suasana bisnis bagus, kita harus juga main cantik gitu. Kita harus main cantik. Nah, ini suatu hal yang akan saya sampaikan di program-program gitu ya. Ini High Tech Mall, gedung yang lama gitu. Nanti kita akan hadir, High Tech Mall itu akan hadir di beberapa mall gitu. Akan hadir di beberapa mall, baik di Surabaya maupun di Jawa Timur, baik maupun di skala nasional gitu. Ini banyak sekali mall-mall di kota-kota lain yang menawarkan satu hal bahwa ayo sama-sama, karena ya ini bukan berulang untuk membesarkan nama High Tech Mall ya, memang dikenal gitu. Nah, jadi kalau bicara High Tech Mall, ayo Pak, datang ke kota kami gitu. Nah, jadi ini suatu hal yang nanti pengembangannya ke arah situ. Kemudian ini semangat rebound-nya bahwa High Tech Mall akan dibawa ke rebound gitu ya. Nah, ini saya bercerita sedikit, ini hal-hal yang pernah kita kerjakan. Ini pernah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Kemudian pernah ada acara ini juga. Kemudian kita panggil ini. Jadi ini suatu hal yang, nah kemarin sempat kita bikin juga gitu bahwa event-event ini kita jalankan gitu ya. Kemudian saya mau coba sampaikan bahwa ini targetnya adalah itu. Target kita adalah pedagang, pengunjung dan pembeli gitu. Jadi ke depan tetap targetnya adalah pedagang, pengunjung dan pembeli. Nah, ini yang saya akan sampaikan. High Tech Mall punya penawaran yang sangat langka ya menurut saya ya. Jadi gini, nanti kita bermain di dua kaki bisnis, bahwa kita kembangkan tetap High Tech Mall akan berjalan secara offline, pusat perbelanjaan yang seperti biasa gitu. Nah, tentunya kita akan menawarkan ke pedagang bahwa di counter-counter itu kita akan menawarkan satu harga gitu. Jadi pedagang akan merasa kita bersama gitu. Nggak ada bahwa di depan harganya sekian, di tengah sekian, di belakang sekian, nggak ada. Saya sampaikan awalnya dari kami dulu. Kalau kita menganggapnya dibedakan, ya nanti ke belakang dibedakan gitu. Nah, jadi ini penawaran kami kepada teman-teman pedagang ya, bahwa bulan ini kami juga akan open house di sana. Kemudian kita akan menawarkan pedagang bahwa boleh pilih di mana, harganya sama gitu. Jadi nggak usah pusing bahwa kalau di depan dimahalkan, di tengah, di belakang, jadi semuanya sama. Nah, yang kedua adalah kami mencoba
pusat perbelanjaan high-tech mall itu nanti akan semuanya di free dan full wifi. Nah, jadi memang sudah ada beberapa tempat yang free wifi tapi nggak full. Kalau ini semuanya full gitu. Nah, fullnya kemana? Sampai ke pengunjung dapat, pedagang juga dapat gitu. Nah, jadi wifi ini sampai pedagang pun nggak perlu punya modem sendiri. Nah, ini suatu hal di mana bahwa semangat kami adalah mencoba bersama pedagang untuk menghadapi pengunjung dan pembeli gitu. Jadi semuanya akan dilayani oleh kami. Kemudian yang ketiga adalah kita menawarkan ke pedagang bahwa ada satu promosi yang semuanya akan kembali benefitnya ke pedagang. Gitu ya. Semua produk-produk promosi yang akan kami jalankan itu semuanya akan menjadi benefit ke pedagang. Jadi contohnya, kami akan menggagas semua promosi itu berupa hadiah voucher gitu ya. Vouchernya itu hanya untuk membeli di pedagang kami di HTM, di high-tech mall gitu. Nah, jadi sesuatu promosi yang besar, kemudian niatnya juga akan panjang, nggak cuma setahun. Kalau satu pusat perbelanjaan itu promosinya adalah nadi ya, nadi darah yang penting, jadi harus terus-menerus. Jadi bukan cuma awalnya saja, kemudian 1 tahun pertama, enggak, harus full 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun full gitu. Nah, ini suatu hal bahwa koneksi promosi yang baik adalah kalau circle-nya bagus gitu. Jadi dari kami menawarkan promosi, kemudian promosinya dinikmatin oleh pengunjung, kemudian menjadi event, menjadi hadiah. Hadiahnya itu untuk beli di pedagang gitu. Nah, jadi uangnya kan muter ke situ aja. Nggak sampai untuk membeli artis atau membeli apa kan gitu ya. Nah, jadi ini suatu hal yang kita gagas ke depan. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kembali ke penjelasan saya bahwa ke depan yang lebih utama lagi, kami akan main di kaki bisnis yang online. Jadi kalau dikenal kemarin itu high-tech mall, pusat perdagangan IT terbesar yang dibanggakan, sekarang muncul ada gagasan, ada satu niat kami untuk menjadi high-tech mall online. Nah, ini yang saya sebut. Saya pernah berdiskusi dengan Pak Hoki, saya angkat tema ini, Pak Hoki langsung bilang, wah Pak, angkat aja Pak, high-tech mall online itu. Mungkin nanti kita minta pendapatnya Pak Hoki, kenapa beliau memberi semangat dan mengangkat tema ini langsung minta saya bungkus gitu. Nah, jadi saya teringat ya Pak Pangki ya, bungkus aja gitu. Nah, jadi kalau yang ngomong bungkus Pak Hoki, ya saya langsung semangat gitu. Langsung ini sudah merupakan petunjuk gitu ya. Jadi ke depan high-tech mall bukan cuman on-site, bukan cuman offline, tapi kami mau manage satu marketplace high-tech mall online. Nah, tapi kalau bicara online itu kan harus ada advantage gitu ya. Diferensiasinya apa high-tech mall online itu gitu. Nah, jadi kan banyak pedagang, mungkin Pak Toto juga nanti akan bercerita, ini live ya, Pak Toto nanti bisa berkomen atau bercerita bahwa online-nya yang dijalankan pedagang itu sementara ini seperti apa yang sekarang. Nah, nanti pada saat kita memanage menjadi satu kesatuan di mana marketplace ini adalah anggotanya eksklusif teman-teman pedagang yang hanya ada di high-tech mall offline gitu. Nah, ini yang menarik Pak. Jadi saya udah kanan kiri dan kemana-mana berdiskusi, oh sudah ada marketplace IT, tapi jualannya macam-macam gitu. Ya, bukan cuman barang dagangannya teman-teman pedagang. Nah, kalau high-tech mall online itu punya eksklusif marketplace menyediakan barang IT yang ada di offline kami gitu. Nah, jadi ini suatu penawaran yang menarik untuk teman-teman pedagang, teman-teman lama, baik itu pedagang yang pernah dagang di high-tech mall maupun teman-teman pedagang yang baru gitu ya. Ini suatu hal, masuknya penawaran kami ini adalah 2 kombinasi paket gitu. Bisa berdagang di onsite kami, bisa berdagang di marketplace kami gitu. Kita besarkan bersama gitu. Jadi ini kembali kenapa saya bilang punya diferensiasi gitu ya, karena kalau di marketplace online gitu ya, itu kan customer orientasi kan penting gitu Pak.
Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau online fashion atau aksesoris itu boleh lah, biasa aja gitu ya, mau di mana juga bisa. Tapi kalau IT, komputer, itu kan perlu Pak, orientasinya nggak sejauh cuman fashion yang kalau salah beli ya buang gitu ya. Ini suatu hal yang menarik gitu. Kalau di IT kan perlu survei dulu, perlu lihat dulu dari toko 1, 2, 3 gitu. Nah, baru kemudian tawar-menawar kepada pemiliknya, pemilik tokonya. Kan seperti itu, Pak. Tapi tahun-tahun 90 kan saya ada di Mangga 2, di pusat perbelanjaan Mangga 2 punya grup besar gitu ya. Yang pertama-tamanya ada pusat perbelanjaan di Jakarta gitu. Nah, itu juga sama, Pak. Artinya kalau pedagang ketemu sama pengunjung, ketemu sama pedagang, itu titik awalnya kan di situ gitu. Begitu dapat penawaran yang bagus, begitu dapat barang yang bagus, harga kurang sedikit pun juga sudah senang kalau sudah ketemu sama pedagang gitu ya Pak ya. Nah itu suatu hal yang kita sebut sebagai perbedaan. Nah, perbedaan yang menurut saya advantage-nya di situ gitu. Nah jadi menurut kami pembeli IT itu kan punya orientasi, punya ekspektasi gitu. Ya jadi kalau saya bilang ekspektasinya kan harus bagus. Saya beli komputer, saya beli ponsel, saya beli program apapun yang sifatnya IT, itu kan perlu ekspektasi gitu. Nah itu suatu hal yang kita tangkap di marketplace itu. Jadi ada ekspektasi konsumen gitu ya. Karena saya teringat ada beberapa teman yang beli produk laptop gitu contohnya. Setelah beli, begitu ada kerusakan, dicari pedagangnya dari mana? Oh ternyata dari nggak tahu di mana gitu. Akhirnya susah dibanting laptopnya karena susah sekali gitu. Susah sekali untuk ketemu komunikasi terhadap problemnya gitu. Nah, ini disebut ekspektasinya konsumen. Kemudian yang ketiga kan harus ada satisfaction-nya, ada kepuasan gitu. Nah, jadi itu yang saya bidik kenapa high tech mall ke depan itu akan dibawa ke online karena kita punya kekuatan dari para pedagang yang memang sudah 20 tahun yang lalu berdagang IT, kemudian memang dicintai oleh konsumen gitu. Nah, itu kita pertemukan. Itu yang kita sebut bahwa high tech mall itu punya semangat memanage, kemudian kita bersama gitu. Memanage ini kemudian mendevelop sebuah marketplace yang berbeda dengan marketplace yang lain gitu. Ini tentunya ke arah situ. Nah, kemudian kembali saya sebut bahwa semuanya harus untung ya gitu. Saya berdiri di tengah-tengah sebagai pengelola bahwa pedagang juga harus untung tapi konsumen juga harus untung gitu. Jadi catatannya boleh untung tapi nggak boleh curang kan gitu ya, intinya begitu. Bagi kami adalah marketplace high tech mall yang online nanti itu adalah harus punya responsibility pedagang, sellernya gitu ya, kemudian si buyernya gitu. Jadi itu yang kita akan pertemukan. Jadi harus ada tanggung jawab peran sebagai pedagang, tanggung jawab peran sebagai pembeli gitu. Itu suatu hal yang menurut kami sangat menarik sekali. Jadi bila mana ini didengar maupun boleh disampaikan ke teman-teman pedagang, yuk kita sama-sama gitu kembali untuk kembali untuk mengulang sukses dan melanjutkan dan akan melangkahkan yang lebih great lagi gitu, lebih baik lagi. Itu yang saya sampaikan dari high tech mall. Jadi tadi saya sempat sekilas saya pernah bikin ini satu hal event yang sangat unik gitu Pak. Ini eventnya adalah rekor jalan di mall. Nah jadi tadi seperti saya bilang awalnya pembeli itu kan dari pengunjung. Jadi kalau di mal-mal lain biasanya pengunjung sangat nggak direspon gitu. Malah kalau bolak-balik ya akhirnya dibiarkan karena wah cuma jalan-jalan tok. Padahal nantinya beli gitu loh Pak. Jadi ini biasakan kita kemarin bersama ini kapal kami High Tech Mall itu berlabuh di Casa Mall ya. Karena kami sudah berdiskusi dan segala macam memilih Casa Mall suatu bentuk tempat berlabuh kami yang pertama menjadi tempat yang ideal gitu karena yang namanya dagang itu nggak perlu sesuatu mall yang mewah gitu. Kalau mewah biayanya tinggi
ya kembali dijualnya tinggi lagi gitu loh Pak Panggi, teman-teman ya. Jadi ini satu circle ekonomi kan begitu. Tapi kalau IT biasanya begitu, datangnya gampang, parkir gampang, kemudian keluar beli segala macam. Nah udah gitu aja. Hampir beberapa yang saya survei, beberapa orang yang membicarakan kerinduan kepada high tech mall karena gitu. Pak, kalau saya di tempat lain mesti kemana-mana, mesti lari segala macam, nggak ketemu langsung, Pak. Gitu. Nah, ini suatu hal yang kita berlabuh di Casa Mall itu. Kemudian event ini menandakan bahwa belum beli aja kita sudah kasih hadiah gitu, Pak. Ya, jadi ini pengunjung belum beli, baru jalan-jalan aja kita skor, kita kasih hadiah. Ini kemarin kita coba angkat ini. Bapak percaya nggak bahwa orang ini jalan ini 375.000 langkah, Pak? Ya. Ini orang ini nih. Saya kasih hadiahnya kalau tinju hadiahnya sarung emas, kalau Ronaldo itu bola hadiahnya sepatu emas, kalau jalannya hadiahnya kaki emas gitu. Jadi hadiahnya ini kaki emas ini. Nah, jadi orang ini Pak jalan setiap hari jalan gitu ya. Nah, ini membuat semangat bahwa menandakan bahwa kita ini menghargai pengunjung gitu. Ya, menghargai pengunjung. Oke. Kira-kira begitu Pak. Nanti saya akhirin dulu, tapi ayo kita sama-sama berdiskusi. Nanti mungkin narasumber atau Pak Toto maupun Pak Kiki menambahkan dan memperluas lagi gitu ya. Silakan Pak Pangki, silakan dari kami, dari saya sementara itu dulu ya. Sementara, makasih. Mari. Coba buatnya di Jakarta Pak, rekor jalan-jalan di mallnya. Yang menang siapa? Saya semangat langsung ya kan mesti ngejar 5.000 langkah Pak per hari ini. Di sini ada Pak Andi juga nih. Oke. Oke Pak. Ya betul. Oke, bisa di stop dulu sharingnya. Saya panggil dulu para narasumbernya ya, biar kita dalam satu screen kita bisa dalam satu ini ya. Pak Hoki, ada Pak Hoki, ada Pak Kiki, ada Pak Toto. Mana Pak Toto nih? Pak Toto itu pengusaha sukses, sangat sukses. Ya, saya bilang sangat sukses, bukan cuma sukses. Yang tadi kan Pak Oki sudah dengar, Pak Edi sudah. Nah, sekarang singkat saja, perkenalan singkat. Pak Toto silakan. Setelah itu baru Pak Kiki, silakan. Oke, selamat sore untuk teman-teman semuanya dan para tokoh yang saya hormati, para senior, mohon izin. Kenalkan saya Toto, Pak ya. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Sorry ya, ini saya mengenalkan dulu, saya dari bidang IT Astrotek Komputer, lahir di High Tech Mall, Pak. Jujur, Pak. Lahir di High Tech Mall pada tahun 2018, Pak. 2019. Ya, waktu itu memang High Tech Mall luar biasa, sangat jaya-jayanya waktu itu, Pak. Dan saya juga baru lahir, tapi Pak ya. Baru lahir, procot istilahnya, Pak ya. Terus kemudian, bisnis di High Tech Mall gimana? Luar biasa waktu itu, Pak. Luar biasa rame, dan saya waktu itu sempat mempunyai gerai toko itu kurang lebih sekitar 7 sampai 8 toko ya itu. Masing-masing blok saya punya waktu itu, Pak ya. Waktu itu gitu. Terus kemudian sedang sambil jalan ya, jalan sebenarnya udah bagus sebenarnya. Program-program dari High Tech Mall waktu itu luar biasa bagus. Dari kita yang enggak ngerti apa-apa, akhirnya tahu apa-apa, dan yang dulu kita belum punya toko masih pegawai, dan sudah akhirnya juga bisa punya toko ya. Itu luar biasa di High Tech Mall. Cuman sayang Pak waktu itu gini Pak, mohon maaf Pak ya ini ya. Ini kan istilahnya bahasanya ribuan Pak ya tadi ya. Jadi sayangnya di tahun 2018 Pak ya, di tahun 2018 itu semua pedagang di High Tech Mall itu luar biasa bingung Pak sebenarnya Pak. Kita itu sampai, mohon maaf ya ini ya, kita juga kita flashback ke belakang ya. Kita itu sampai mau meminta untuk manajemen sebenarnya waktu itu, minta tolong dong kasih hidup kami, karena jujur aja kita ini di belakang kita itu banyak istilah yang harus kita tanggung. Contoh pegawai kita juga butuh pekerjaan dan kawan-kawan. Waktu itu ya Pak ini ya kita ngomong ya. Tapi dan sayang sekali kok tiba-tiba di tahun 2018 akhirnya putus Pak ya. Kalau nggak salah itu dari Pemkot Pak ya. Ya, kita berusaha untuk ini Pak, sewaktu itu sebenarnya kita minta sampai hearing ke ini juga ke anggota dewan, kemudian kita minta ke pemerintah kota, tapi memang karena kontrak waktu itu Pak ya, mungkin ya dari kontrak habis akhirnya
selesailah high tech mall pada waktu itu. Dan ini ya kabar baik kalau menurut saya Pak, memang kalau ada high tech ribbon itu memang hampir seluruh masyarakat Jawa Timur, sampai justru kalau kita nyebut itu Indonesia Timur Pak. Kita kebetulan main distribusi Pak ke daerah Indonesia Timur Pak. Itu kalau sudah ngomong high tech mall, orang pasti tahu kalau itu tempat IT. Betul Pak. Tapi kalau memang untuk saat ini mau dibangun lagi, saya juga, ya saya setuju. Cuman bahasanya saat ini begini Pak, bukan bahasa ya ini, yang ada kendala sedikit. Karena larinya pedagang dari high tech mall yang lama, kemudian sudah kemana-mana, ada yang masuk ke ruko, ada masuk pulang ke rumah, ngantor di rumah, kemudian ada 2 mall ya yang tidak perlu saya sebutkan itu Pak ya, ada 2 mall yang memang memanfaatkan momen tersebut dan ya kita enggak ngomong gimana ya. Waktu itu memang high tech mall juga sempat waktu itu Pak ya, membuat mall high tech mall pindah ke Kasa waktu itu Pak ya. Saya juga ngikuti juga waktu itu, saya ngikuti. Setelah saya ngikuti, saya lihat perkembangan juga, kebetulan high tech yang lama, tempat lama itu masih belum betul-betul tutup. Ya, masih belum betul-betul tutup. Kita diambang kebingungan waktu itu Pak. Saya harus lari kemana? Ini saya harus selamatkan orang banyak, kemudian tempat yang lama saya juga ya nggak ada kepastian, ya akhirnya saya pindahlah di satu mall ya yang tidak perlu saya sebutkan saat ini, mungkin ya teman-teman mungkin ya tahu, pokoknya saya di Surabaya di salah satu mall aja, saya nggak mau ngiklan ini, nggak enak lah. Kalau memang ada high tech mall ribbon, saya oke, saya suka. Cuman untuk ke depan begini Pak, mohon maaf, memang untuk saat ini kan ada 2 mall yang saat ini sudah mulai hidup Pak. Mulai hidup, terutama yang mall yang high tech mall dulu, karena orang rata-rata kalau mau pindah kemana ya yang terdekat di situ di mana, orang mengalihkan pasarnya gampang. Nah, kan saya sendiri waktu tidak memilih mall tersebut, kenapa? Mungkin saya punya pemikiran lain Pak. Pemikiran lain apa? Seperti handphone Pak ya, gadget itu kalau di Surabaya itu ada WTC, saya sebut mall yang ada di dekat itu ada Marina. Kenapa mereka itu saling ini ramai Pak ya? Ternyata saya melihat ke depan itu begini, mereka ternyata punya pasar lain Pak, pasar sendiri-sendiri. Besarnya Surabaya ini kan sekarang ada Surabaya Selatan, ada Surabaya Utara gitu Pak ya. Jadi saya akhirnya memilih di daerah yang selatan lah Pak. Saya tidak perlu sebut mall, saya pilih selatan, ya saya bangun lah Pak. Saya sama teman-teman karena memang saya butuh makan waktu itu Pak, bingung saya harus menghidupkan teman-teman. Saya juga ada tim yang harus saya lindungi ya. Akhirnya saya pindahlah. Saya tutup semua toko saya yang ada di high tech mall, kemudian saya pindah Pak. Itu pengalaman ya. Kalau memang untuk high tech mall ke depan ada online bagus. Karena memang untuk saat ini online itu istilahnya memang harus sinergi dengan offline. Kenapa? Saya sudah coba dari offline saya, dari toko yang ada saat ini, kita bangun online sebanyak-banyaknya, dan saya bangun satu marketing malah justru ada 2 atau 3 online yang dia harus pegang. Itu ternyata berhasil. Di masa pandemi justru kita tidak naik, justru tidak turun, cuman alhamdulillah naik Pak. Omset saya hampir kurang lebih sekitar 100% naiknya Pak, dari lumayan lah. Dan untuk saat ini kalau memang high tech mau ini Pak ya, mau rebound, saya setuju. Cuman yang harus diperhitungkan satu adalah mall tersebut harus ada vendor Pak. Yang kedua, service center wajib. Yang ketiga adalah distributor, itu penting Pak, karena memang sinergi. Itu sangat sinergi. Jadi kalau misalkan jenengan nanti mau membuka lahan baru, monggo. Ya paling tidak nanti kita juga harus mikir, ya kepingin sih kaki saya lebih banyak daripada saat ini, gitu Pak ya. Amin. Itu Pak sementara mungkin info dari mantan pedagang high tech mall, dan saya betul lahir dari high tech mall. Gitu Pak ya. Pak Toto, terima kasih, dan sudah siap untuk rebound ya Pak ya. Ya, paling tidak kalau
memang ada celah ke sana, kenapa tidak gitu Pak ya? Iya. Pak Panggi, boleh Ya. boleh sedikit apa ke Pak Kiki dulu atau boleh saya sedikit? Sebentar, ke Pak Kiki dulu ya. Boleh, Takutnya silakan. ini nih. Pak Kiki silakan memperkenalkan. Ya, Oh, tadi terima udah kasih. langsung nyambung gitu ya. Bapak-bapak Ya, semuanya. Ini bapak-bapak semua, nggak ada ibu-ibu nih. Jadi penjelasannya bagus sekali Pak Edi ya, Pak Toto juga pengalamannya sangat bagus ya. Kalau saya pengalaman di Harko Mangga 2 Pak. Dari di Harko Mangga 2 dari tahun 97 Pak ya, dari sebelum kerusuhan di Jakarta tuh udah kerja itu Pak waktu itu Pak. Tahun 99 baru mulai buka kios di Harko Mangga 2 ya. Dan sekarang nih emang agak gila Pak. Jadi apa namanya, saat ini promosi-promosi yang dilakukan oleh para perusahaan-perusahaan, mall apa ya, semua itu yang online itu luar biasa hebatnya Pak. Jadi memang harus sinergi seperti yang Pak Toto bilang tadi ya Pak ya. Kedepannya itu harus sinergi antara online dan offline. Saya tuh itu masa jayanya tahun berapa Pak ya, HT Mall itu Pak ya? High Tech Mall itu kalau nggak salah Jaya itu kurang lebih tahun 2010 ke atas Pak. 2000, 2008, 2000 sampai 2015-an. 2013, 12, 13 Pak itu Pak. Itu waktu jaya-jayanya itu Pak. Ya sama, kurang lebih seperti Harko Mangga 2. Kebetulan kan Pak Hoki juga di Harko Mangga 2 ya, tahu ya. Dulu juga pernah ada berita Senjakala Senjakala Mangga 2 gitu Pak. Kita sama-sama apa namanya coba klarifikasi waktu masanya itu Pak. Itu sekitar tahun 2014-2015 ya Pak Hoki ya. Iya, benar. Waktu itu ya. Ada berita-berita. beritanya Pak, Senjakala Senjakala Mangga 2. Karena di Mangga 2 itu berderet-deret mallnya Pak. Berderet tuh Harko Mangga 2, Mall Mangga 2, Harkoma sampai ke Glodok kan Pak ya. Ya. Jadi memang bagus sekali sih Pak Edi Kusumo ingin membuat apa namanya yang reborn gitu loh, satu yang lahir kembali ya Pak ya. Jadi diharapkan ya online-nya itu bisa berjalan. Kenapa? Karena offline itu juga masih dibutuhkan Pak saat ini Pak. Di mana pengalaman saya adalah saat ini banyak sekali toko online itu orang nggak percaya Pak ya, karena nggak ada tempatnya. Dan banyak teman-teman juga yang melakukan hal tersebut Pak. Dia punya toko padahal Pak ada Pak, tapi nggak mau sebutin tempatnya di mana kalau jualan online. Kenapa demikian? Karena murah Pak. Jadi dia lepas tanggung jawab dan lepas garansi Pak. Itu pertama Pak. Ada nggak yang beli? Tetap ada konsumennya Pak. Tetap ada Pak. Tapi tetap jauh lebih banyak orang yang memang mengharapkan offline sehingga bisa mendaftarkan apa after sales yang jauh lebih baik. Tadi Pak Edi juga udah sebutkan tetap mesti ada tempat offline-nya ya Pak ya. Karena after sales service-nya lebih baik. Saat ini agak lucu sih Pak ya bisnis Pak. Berubah di masa yang dulu Pak. Bahkan prinsipal sendiri aja juga apa namanya agak apa ya kurang berani memberikan servis Pak. Jadi yang diperangin itu hanya harga saat ini Pak, bukan pelayanan. Harga termurah, dan termurah lagi. Pasti ada Pak, cuma kan nggak jelas. Jadinya kalau online semua Pak. Jadi saya yakin dan percaya pasti akan berkembang untuk mall offline ya, karena saya juga udah 20 lebih tahun ya Pak ya berusaha ya Pak. Tetap tempat nggak bisa online aja, emang dan nggak bisa juga offline doang sih Pak. Tuhannya itu sangat luar biasa saat ini Pak. Dan di masa pandemi ini banyak sekali hikmah yang kita ambil ya Pak ya. Jadi kita bisa lebih kuat, bisa melewatinya dengan berbagai pengalaman jatuh lagi, bangun lagi, dan banyak-banyak jadi dapat juru sakti Pak sebenarnya Pak. Ya kira-kira demikian sih Pak dari saya Pak, bisa dilanjutin Pak Edi. Jadi mungkin saya ingin mengarahkan diskusi kita. Jadi yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Toto terkait dengan pengalamannya, Pak Kiki juga. Nah ini strategi offline dan online ya, karena kebetulan yang hadir di sini kan juga ada pengusaha, teman-teman pengusaha yang memang mungkin belum online ya, atau mungkin malah online doang yang tadi Pak Kiki bilang kan ya, banyak juga yang online doang nih, jadi nggak ada tokonya secara fisik gitu ya.
Nah, jadi strategi offline online ini mungkin itu menarik untuk topik pertama yang kita bahas. Tadi Pak Toto sudah menyampaikan tetap meskipun secara apakah kita sepakat semua bahwa meskipun kita punya toko offline ya, toko offline tetap Anda harus punya toko secara online. Silakan, siapa duluan mau menimpali? Ya, izin saya dulu ya, Pak Edi. Wah, ini tokonya paling banyak dulu nih. Ya, makasih. Jadi saya justru setelah diskusi tadi sudah sampaikan oleh Pak Edi ya, memang tertarik ya untuk mengadakan, memang harus seperti yang selalu saya sampaikan. Tadi juga sebelum acara saya sempat diskusi dengan Pak Kiki ya, bahwa memang harus idealnya saat ini itu harus ada offline dan online. Kenapa harus seperti itu? Ya kalau kita jualan online saja nggak ada wujudnya ya orang juga takut. Ya kan, kalau ada offline hanya ada offline ya sudah tidak memungkinkan. Nah, tadi menarik juga mengenai ada orang-orang justru maunya cuma online saja. Ya artinya dia memang punya dalam tanda petik ya, ini untuk pembelajaran juga baik pada buat pengusahanya maupun kepada konsumen yang ingin membeli. Karena bagaimana sih membeli hanya menargetkan murah? Mungkin benar pada saat itu dia beli bisa murah ya kan, lebih murah lagi dan murah, tapi coba perhatikan ya, kalau kita mau beli, minta tanya tokonya di mana, dia bisa nggak kasih tahu itu. Karena apa? Tujuannya adalah supaya nanti pada saat kerusakan, pada saat untuk mau servis, dia bisa menghindar. Nah itu kan kita harus memberikan edukasi baik kepada pengusahanya maupun kepada pembelinya. Kenapa? Kalau sebagai pengusahanya yang harus dibangun itu kan building trust-nya ya, kepercayaan. Kalau misalnya seperti kita nih, orang-orang yang dikenal ya, Pak Kiki, Pak Toto ya kan, terus pengusaha mall misalnya, pengelola mall Pak Edi gitu, tampil kan orang tahu, oh bisa cari sini nih. Paling nggak yang dicari ntar Pak Fangki, Pak Hokin yang sering gampang dicari kan. Dulu gua ngambil tempat tuh di tempat Pak Edi, sekarang Pak Edi-nya kemana? Nah paling nggak kan kita bisa tahu cari di mana. Tapi kalau Pak Edi-nya gak muncul ya kan, nah, kalau orang-orang yang nggak mau tampil tuh jadi pertanyaan kan, maunya cuma jualan tapi tidak mau servis, itu juga harus kita kritisi. Tapi kita juga mesti encourage bahwa memang mallnya juga harus berubah. Tadi kan Pak Edi juga menyatakan di mallnya nanti ada wifi, semuanya diberikan free gratis. Inginnya saya juga mallnya nanti mungkin semoga High-Tech Mall Reborn ini jadi bank pertama yang punya marketplace dibangun sendiri, meskipun sulit ya, memang sulit, tapi kan kita kalau bisa menjadi yang pertama, kita ngumpul di sana kan, orang mencari di sana kan, orang bisa percaya, oh belinya di sana lebih terjamin, mallnya ada, marketplace-nya juga ada, jelas. Hal-hal itu memang pertamanya sulit, tapi kalau udah dibangun kan menjadi sesuatu yang berbeda dan membangun building trust. Nanti keuntungannya kan tadi orang repeat order, trust terbangun, orang diedukasi, oh belinya tuh jangan cuma murah. Mohon maaf, bukan saya menjudge ya, atau kadang-kadang kan orang nggak tahu nih belinya apa, apakah barang bekas curian, barang refurbish dan sebagainya kan nggak tahu, tapi dia beli murah aja. Setelah ada kerusakan mau cari di mana nggak ada. Nah hal-hal seperti itu kita mesti sesama pengusaha mengedukasi bahwa kita berdagang yang benar ya, memang ada tempatnya. Kita juga kalau tempatnya ada bayar pajaknya jelas. Kalau nggak ada mau bayar pajak di mana? Tukang pajak mau ngejar di mana? Saya berharap juga artinya tiap Dirjen Pajak juga mengayomi kita nih yang benar-benar berusaha dengan benar ya kan, punya domisili yang jelas, berusaha dengan jelas, hal-hal seperti itu yang kita mesti edukasi. Dan ada mall seperti High-Tech Mall Reborn ini mau bekerja sama dengan Aptiknas, ini justru sesuatu yang bagus. Jadi nanti pun tadi kan kalau dari Mas Toto kan tadi harus ada prinsipal ya kan, harus ada service center, harus ada prinsipalnya langsung. Jadi prinsipalnya juga di situ pasti support distributor di situ supaya pendistribusian barang-barang kan selalu tersedia. Kadang-kadang ya pedagang kan gitu butuh cepat ya. Hal-hal itu kalau dipenuhi artinya pedagangnya ada yang melayani langsung ke konsumen, distributornya ada. Prinsipal tujuannya apa? Supaya dia mau membranding. Jadi mall kita kan tempat-tempat tertentu yang bisa dipasang-pasang logo seperti yang lalu di High-Tech Mall kan seperti itu. Dan yang menarik tadi yang disampaikan Pak Edi bahwa mau dibikin sama harganya sama rata supaya apa? Keuntungan itu terjaga. Saya lihat seperti itu yang lalu kan di High-Tech Mall gitu, menjaga loh harganya, nggak boleh banting harga, ada kena sanksi kalau membanting harga. Hal-hal itu memang harus dibangun karena sebetulnya pada akhirnya konsumen itu yang sesungguhnya dibutuhkan pelayanan. Nanti kita beradunya itu di servis. Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa di IT services itulah yang keuntungannya yang paling besar, karena kalau trust-nya udah tinggi kan nanti pelayanannya itu yang menjadi nilai tambah. Karena kalau barang kan benar-benar memang sudah ada harganya, tapi kita jangan menghindar untuk melayani.
Itu sih. Jadi kita bangun selalu menekankan harus ada online dan offline, dan ambillah lokasi tempat di mana pihak mallnya yang memang mau juga bekerja sama dengan berbagai pihak, khususnya di bidang IT ya, dengan Aptiknas ini seperti itu. Tapi Pak Edi juga mesti maklum, nanti kalau kita kerjasama lagi dengan mall lain ya monggo saja, tapi paling tidak kita akan ingat ini loh pelopornya ada high-tech Mall Reborn ini dengan Pak Edi yang memang mencetuskan sehingga nanti bergulir, karena memang kita juga butuh persaingan tapi mengarah kepada yang benar, mengarah kepada profit yang marginnya cukup tapi pelayanannya juga prima. Seperti itu dari saya. Makasih. Oke. Pak Edi mau menyambut tentang ini dulu, yang strategi offline online, silakan. Ya, jadi ini adalah diskusi yang live gitu ya, tanpa ada apa sebelumnya gitu. Saya juga sama Pak Toto salut dengan apa namanya penyampaiannya Pak Oki tadi barusan, memberikan satu suntikan ya, bukan ini suntikan semangat. Beliau sudah memberikan apa namanya restu gitu, memberikan apa namanya kalau dalam persilatan ini memberikan petuah gitu ya, memberikan petuah. Jadi ini memberikan satu energi ya, energi yang baik buat kita untuk apa namanya memulai, melanjutkan dan meneruskan ya ini development ini. Kita lagi mendevelop yang online ini, jadi nggak ada kata lain untuk lanjut gitu ya. Oke, terima kasih Pak Hoki. Kemudian Pak Toto ya, terima kasih Pak Toto. Ini persis sekali seperti yang disampaikan Pak Toto, bahwa saya ini baru bergabung Pak. Saya bergabung di manajemen 2 tahun yang lalu pas pandemi Pak. Pas pandemi gitu. Jadi tapi nggak ada alasan buat saya untuk mengenal gitu, mengenal bahwa saya bolak-balik ke Surabaya, saya apa segala macam ya. Saya pengen coba tahu bahwa kenapa ada satu fenomena-fenomena yang apa ya, yang unik gitu ya, di mana sudah terkenal kok habis kok ini tercerai-berai kok apa segala macam gitu ya. Nah jadi buat saya menarik Pak, karena orientasi saya harus ada di tengah-tengah gitu. Nah maka datanglah saya diundang ke owner gitu ya. Saya pengen tahu ternyata Pak Toto gini, artinya bahwa ternyata beliau punya niat baik gitu. Beliau punya niat baik. Ini suatu hal yang perlu saya akan apa namanya ya, sampaikan gitu ya, apa namanya, ini merupakan suatu hal yang perlu apa ini bekal gitu ya buat saya, bahwa kalau gitu setuju, karena pertama suatu developer gitu ya, itu adalah pertama dari pemiliknya dulu gitu ya, dari manajemen dulu. Jadi besan pertama ini sudah saya duduk bersama, niatnya ini, semangatnya ini, dan ternyata masih punya keyakinan ya Pak. Itu kan penting Pak, keyakinan gitu. Nah ternyata menarik buat saya. Oke, saya gabung gitu. Terlepas dari ini pernah gagal, yang ya mohon maaf ya, ada pernah ini pernah itu gitu ya, pernah membuat pedagang sangat ya kocar-kacir lah ya, apa namanya bingung, kemudian seolah-olah dilepas gitu ya. Jadi itu membuat saya merasa menarik gitu. Artinya saya mendekati perusahaan ini, kemudian saya coba salah satu besan ini saya pengen dengar kayak apa. Nah, setelah dari situ saya sanggupin, karena ya itu dia, saya latar belakang mungkin ya kayak tadi itu Pak Hoki, Pak Kiki gitu ya di Mangga 2. Saya dulu 90 itu pertamanya ITC Mangga 2 gitu ya. Kemudian waktu berlanjut saya menjadi konsultan di tempatnya Pak Kiki yang sekarang dagang, Pak Hoki gitu ya, di tempat Pak Susanto Kusumo, Pak Caicong gitu ya. Jadi tapi saya di dalam di konsultan gitu. Nah, jadi ini suatu hal di mana setelah besan ini, satu besan ketemu, saya merasa pengen sekali ketemu dengan besan yang satunya dong, pedagang gitu. Ya, jadi saya akan sampaikan bahwa ini suatu hal yang bahwa apa namanya pertanyaan-pertanyaan atau apa segala macam, atau keraguan atau apa di pedagang-pedagang itu ya, kenapa kemarin kok dibiarkan apa segala macam, ini perlu saya sampaikan bahwa ya makanya kita berdiri semuanya baru nih Pak, kita sebut Reborn, PT-nya kita bikin PT
baru gitu ya. Kemudian semangatnya baru, kemudian yaitu dia. Saya tekan kontrak promosi utama gitu ya, nomor 1 beliau setuju, oke Pak, tapi nggak sebentar loh Pak, nggak cuman dikandangin kemudian selesai gitu ya. Kalau pedagang itu kan selalu begitu, kita punya semangat, tarik mereka bersama berkumpul, kemudian cari makan sendiri kan gitu ya. Nah kalau kami kalau pengalaman dan kemudian niat saya tentunya nggak begitu Pak, karena kita harus bersama-sama. Makanya saya bilang kesatuan itu penting, pengunjung, calon pembeli, pedagang itu penting gitu. Jadi nggak boleh kemudian dibiarkan sendiri gitu ya. Nah itu satu hal yang saya harus sampaikan ini kepada besan, yang satunya adalah pedagang. Yuk kita sama-sama lagi gitu. Kita sama-sama lagi, kita besarkan lagi, kemudian dengan bekal itu, dengan bekal bahwa promosi ini akan berjalan nggak cuma sebentar, nggak punya cuma sebentar launchingnya, kemudian cuma openingnya atau mungkin grand openingnya, tapi lanjut sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun full promosi. Dan promosinya itu kembali saya bilang orientasinya tetap menguntungkan tiga komponen itu, pengunjung, pembeli, dan pedagang. Itu aja Pak. Jadi develop yang baik adalah menyatukan dua besan itu, yang tadinya sempat renggang, yang tadinya sempat pisah ranjang gitu ya, sempat dilamar sama Pak Toto. Menarik sekali menyebutkan, karena Pak Toto juga ikut sana ikut sini. Yang menarik ya Pak, pada saat saya survei X High Tech Mall, semuanya serba X gitu ya, X High Tech Mall, tapi ada di sana, X High Tech Mall ada di sana gitu ya. Nah ini satu hal yang menarik, bahwa kita nanti real high tech mall kan gitu ya. Jadi betul-betul ini yang asli, bukan ya kayak kita sebut ya memang asli gitu ya Pak ya. Bahwa brand dan kemudian owner itu adalah ya ini yang high tech mall ini. Jadi kita nanti coba, saya bersama-sama dengan besan pedagang gitu ya, kita duduk bersama, kita sama-sama buka. Ya tentunya ya bukan cuma itu aja, bukan cuma yang offline-nya aja, tapi sama-sama kita mendirikan dan membesarkan yang online. Nah, dari situ muncul semangat baru, sukses lagi bersama seperti tadi Pak Toto. Syukur alhamdulillah kalau nanti kita tetap masih berjodoh gitu ya. Ya niat baik itu tentunya latar belakang yang baik ya Pak Toto ya. Kalau niatnya dari awal sudah saling saling tidak menguntungkan, itu jangka pendek Pak. Jadi kalau kami merasa yuk kita sama-sama lagi ke depan dan lebih baik lagi. Tentunya gitu ya. Pak Toto. Terima kasih. Oke. Pak Edi. Jadi Bapak-Bapak ini mengingat waktu, nanti bentar lagi maghrib ya. Jadi nanti begini metodenya. Kita habiskan 5 menit, setelah itu kita ke floor ya. Nanti mungkin ada yang tanya dari floor. Nah, balik ke topik kita. Jadi Pak Oki dan saya waktu tadi Pak Kiki udah sebut ya, sejak kala di Mangga 2 itu ya. Nah, jadi kita pada waktu mulai banyak online, orang beralih ke online, kita bertanya ya. Karena kebanyakan konsumen datang ini kebanyakan PPD ya. Pegang-pegang doang, terus belinya online gitu ya. Jadi, nah tadi disampaikan ada mall yang akan punya marketplace. Sebenarnya ini bukan ide baru juga, karena waktu kami beberapa kali dengan teman-teman komunitas di Mangga 2 juga mereka menyatakan hal yang sama. Cuma mungkin tadi ada komitmen yang disampaikan, nanti kita lihatlah dalam perjalanan ya. Jadi apakah kalau mall bangun marketplace online-nya masih cocok atau enggak, masih relevan atau tidak? Kemudian yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Edi, apa yang bisa membuat konsumen datang gitu kan ya. Nah, bagaimana tanggapannya nih? Mungkin langsung dari pelaku bisnisnya nih, Pak Toto atau Pak Kiki duluan, silakan. Mungkin Pak Kiki, monggo. Ya Pak, sore Pak. Begini Pak, ada apa? Yang pernah bilang tuh Albert Einstein berkata, orang yang terus-menerus melakukan hal yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda adalah orang gila, Pak. Luar biasa. Iya, Pak. Betul. Terus, ketika Anda stuck di satu posisi, di satu tempat, Pak ya, tidak mencapai target atau bahkan omset nyusut terus, Pak. Tapi apabila terus-menerus melakukan hal yang sama, tidak mau berubah, maka matilah Anda, Pak. Itu yang sangat berbahaya, Pak. Jadi, banyak sebenarnya jurus-jurus yang pertama itu sebenarnya simpel sekali jurusnya, Pak. Itu action yang baru, Pak. Rencana dan action yang baru. Itu jurus pertama, Pak.
Nah, saya juga selalu melakukan hal yang baru ya Pak ya. Jadi semua baru itu nggak sesimpel ngomong doang baru gitu Pak ya. Yang baru itu ya kita create something new yang benar-benar segar. Kemasan baru, nama baru, paket baru, konsultan baru, cara baru, marketing baru, harga baru, jalur distribusi, partner baru, beriklan yang baru, asal jangan bini yang baru Pak, bahaya Pak. Itu Pak. Jadi itu terobosan baru, hadiah baru, apapun yang baru Pak. Makanya saya juga tertarik dengan ikut kegiatan-kegiatan daripada Aptiknas, Pak Fangki, Pak Ketum, Pak Hoki, dan kayak Pak Edi sih dulu kayaknya kenal deh di Harko Mangga 2, pernah Pak ya? Ya, 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 ya. Hanya Kalau kenal orang sih sama lama Bapak. saya ini Pak, ya. Pernah di Harko Mangga 2 di Agung Sedayunya Pak ya? Iya, ya, saya ya dulu ya saya membantu lah Pak, membantu sedikit di Agung Sedayu ya. Iya, jadi terobosan-terobosan terbaru itulah makanya yang sangat diharapkan oleh, kalau saya mewakili tenan ya Pak, bukan pengelola ya Pak. Itu yang sangat diharapkan untuk direalisasikan ke depannya Pak. Jadi terakhir dari saya adalah bukan perusahaan besar yang akan memenangkan persaingan-persaingan di pasar ini Pak, tapi perusahaan kecil yang agile, Lincah. yang bisa lincah. Jadi dia yang akan punya jurus cepat dan action segera, dialah yang akan menjadi pemenang Pak. Ya kiranya itu aja dari saya Pak. Bisa lanjutkan Pak Toto. Silakan Pak Toto. Ya, baik. Ya. Memang kalau memang istilahnya baru, memang harusnya semuanya baru, betul. Kalau misalkan copy paste yang lama, orang pasti akan bosan, itu pasti. Contohlah kalau high-tech mall dulu, beli komputer dapat selfie, itu udah dipakai orang banyak. Itu ya mungkin barangkali mungkin mau beli laptop dapat sapi, atau mungkin mau beli laptop dapat hadiah apa, pokoknya yang penting yang menarik lah, paling tidak yang menarik saat ini kan seperti itu ya. Terus kemudian ya ini kalau memang mohon maaf saat ini kan memang sudah ada 2 mall yang sudah ini berkompetisi. Kalau memang high-tech mall Ribuan mau membangun kembali ya harus punya trik-trik baru supaya untuk apa ya istilahnya ya yang tenan-tenan ini bisa masuk kembali, paling tidak ya rayuannya high-tech mall Ribuan ya harus luar biasa. Kalau rayuannya hanya rayuan gimana ya, rayuan glow kelapa atau gimana ya, rayuan yang biasa-biasa nggak masuk pasti, saya yakin. Karena apa namanya, tenan-tenan yang mantannya high-tech mall dulu sudah kebal sudah, apalagi yang saat ini masih mohon maaf ya, masih ada di gedung yang lama, sama seperti apa nggak akan bisa. Karena apa? Gedung itu memang satu-satunya gedung yang istilahnya yang sangat luar biasa, mendapatkan hasil yang meskipun nggak ada, mohon maaf ya, kita ngomong, meskipun nggak ada promo, meskipun nggak ada fasilitas, mereka masih oke, masih jalan, bisa jualan. Kalau high-tech mall Ribuan nggak ada terobosan yang lebih bagus, yang lebih baru, mohon maaf, saya bukan ngendor ya, bikin kendor. Karena mohon maaf, saya sendiri kemarin juga sempat kebingungan cari di mana mall yang harus saya bisa tempatin, sedangkan saya juga harus bisa bertahan hidup. Itu Pak. Jadi kalau memang terobosan baru, betul katanya Pak Kiki tadi, memang wajib istilahnya yang terbaru, yang grass istilahnya Pak ya, yang baru, terobosan, pokoknya sistem baru dan lain-lain baru. Kalau memang yang lama-lama buang Pak. Saya yakin nggak mempan. Pengusaha orang Surabaya itu seperti itu Pak. Jadi kalau memang sudah, mohon maaf, apalagi kalau dulu sudah pernah cacat, seperti saya Pak ya, mohon maaf, saya dulu pernah Pak waktu high-tech mall buyar itu Pak ya, saya itu sampai rebutan Pak, saya mau DP setan Pak ya. Itu seperti kayak orang dikasih apa ya, ayam dikasih makan yang keruyuan itu Pak. Saya mau bayar itu Pak, waktu itu mau debit itu. Keroyokan Pak, karena apa? Kepingin saya dapatkan mall, ternyata pilihan saya salah waktu itu Pak. Pilihan saya salah karena memang high-tech mall memang betul-betul belum buyar waktu itu. Nah, ke depan monggo. Saya yakin kalau bapak-bapak ini ahlinya, kalau saya ini amatir Pak. Memang saya masih belajar istilahnya. Dari amatir, ya mudah-mudahan dengan create baru, kemudian sistem baru, promo baru yang harus istilahnya memang harus bakar uang ya, memang ya kalau istilahnya ya. Bakar uang sebanyak-banyaknya supaya nanti habis bakar ya jangan sampai hilang. Habis bakar habis kan bahaya kan Pak ya. Ya bakar uang sebanyak mungkin untuk mendapatkan sebanyak mungkin juga. Gitu Pak. Ini mungkin saya tenan Pak ya, yang mewakili teman-teman yang mungkin akan mau bergabung dan lain-lain gitu Pak ya.
Iya. Mungkin terima kasih. Makasih Pak Toto. Pak Hoki sama Pak Edi tahan dulu. Saya ke floor dulu ya karena sudah 5.46. Silakan silakan. Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya langsung ke para narasumber kita terkait dengan tema kita, silakan bisa melalui chat atau buka mic-nya, memperkenalkan diri boleh, silakan. Ada? Di sini ada teman-teman nih, ada Pak Andi dari Jakarta juga nih, Pak Andi Budiman juga. Siapa lagi nih? Ada yang dari Surabaya nih, Pak Eko belum pada ganti namanya nih. Pak Andri. Nah, Pak Andri nih dulu di Ada Pak apa Texiang namanya? juga nih, Pak Texiang nih di Pak Sibutor Texiang kan, Pak juga Texiang. ya. Pak Andri di Ratu Plaza nih, atau masih di Ratu Plaza apa enggak nih? Apa udah online juga nih dia? Udah di Harko dia sekarang, di Harko itu Di Argo ya. Di Harko yang Glodok situ, Glodok Harko Nah, dia. tuh ya. Jadi silakan. Ada yang mau bertanya dulu ya karena waktu kita nih ya mepet ya. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya bisa buka mic-nya, bisa bertanya langsung ke narasumber kita. Silakan ada. Oh, Pak Andri mau menyapa? Ya, selamat sore semuanya. Kenal. Bagus sih kalau bisa online, offline gitu ya. Cuman kebetulan saya belum beruntung, jadi sementara saat ini saya jadi cuman online saja gitu. Kenal buat Pak Toto yang Surabaya, buat teman-teman Surabaya, saya asli Surabaya. Baik, salam kenal Pak. Takut ganti aku ya. Aku dulu. Coba ngomong Jawa dulu, masih Iya, dites loh. Dites loh, di sini dites loh. Mungkin waktunya beda. Saya waktu itu di zamannya Karlin, Cip. Tahun berapa itu nggak tahu itu. Itu dealer-dealer besar yang lama dulu itu Pak ya. Saat ini pun masih oke kok Pak. Kalau Pak Andri mau nanya apa enggak ini? Enggak, cuma nyapa aja. Oh, kirain mau kasih voucher. Ini kita tungguin nggak kasih voucher. Ini mau pamer pemandangan di Glodok nih. Oh, Glodok ya? Oke. Monas. Oh, Andri itu bendahara, jadi kita mesti baik-baikin dia. Bendahara Aptiknas ini. Nggak bisa sembarangan kita ini. Silakan. Yang lain mungkin ada? Yang lain mungkin ada. Makasih Pak Andri. Silakan, ada lagi yang lain? Teman-teman. Suaranya Andi tadi. Siapa? Pak Andi. Pak Andi mau ngomong? Tadi. Pak Andi silakan. Pak Andi Mulya mau ngomong? Enggak, saya cuma mau ngasih tahu Pak Andri, ingetin Pak Andri itu Harbonas sekarang disiarkan bagi-bagi voucher gitu. Nah iya tadi kita tungguin Pak. Ini kan ada yang ulang tahun nih hari ini. Itu dia ada yang ulang tahun tuh. 11 ulang tahun tuh. Yang ulang tahun nunggu voucher atau harusnya yang ulang tahun ngasih voucher ya? Saya sih udah dikasih kue sama dia. Waduh, bendara masih mampir nih. Silakan. Makasih Pak Andi. Yang lain silakan. Ada lagi yang mau menimpali tema kita? Pertanyaan untuk para narasumber kita. Pak Texiang mau bicara? Siapa yang mau bicara? Ini ada Pak Kris juga. Pak Kris ini. Ya, oke. Belum ada. Pak Andi mau bicara? Pak Andi Budiman? Belum. Saya nyimak aja. Saya salam kenal teman-teman semuanya. Saya di software, jadi ya saya nyimak aja nih, belajar daripada sepuh. Kalau software online doang selesai ya, nggak perlu toko katanya. Oke. Oke, lanjut dulu ya. Juga nih Pak Wayan dari Bali nih kemarin baru jalanin bareng padi UMKM nih, gimana nih? Boleh sharing-sharing juga nih. Pak Wayan monitor. Pak Wayan dari Bali. Oke, belum ada ya? Oke, balik ke tema tadi. Silakan Pak Edi atau Pak Oki mau menyambut sebelum kita harus closing sebentar lagi ya. Ya, saya dulu lagi aja. Tadi sih cara-cara baru atau apapun, tapi paling enggak tadi yang menarik yang disampaikan Pak Toto memang harus dipenuhi oleh Pak Edi ya. Kuncinya kan dia memang tahu dan itu benar tadi saya bilang tadi kan prinsipal distributor servis itu mungkin karena kedekatan kita juga, kita sebagai organisasi boleh dicoba Pak. Artinya memang nggak bisa sekali kita bikin acara terus berhasil ya kan. Mungkin lain kali misalnya Pak Fangki kita juga ajak misalnya ya tadi High Tech Mall Rebound dengan siapa vendor siapa kita ajak ya kan.
apakah dengan Epson, mereka juga bicara apa sih sebenarnya keinginan vendor, kan kita mau dengar juga apa sih komitmen mallnya, kita sebagai saksinya, sebagai asosiasi vendor nggak ingin ini, kita pertemukan. Jadi dengan bicara ini kan ada pegangan bahwa bukan ngomong dua orang aja lu, pihak vendor pihak prinsipal dengan mall, tapi ada kita, terus ada YouTube-nya. Jadi orang akan dengar, oh dulu janjinya seperti ini. Jadi itu sebagai komitmen juga, sebagai bukti juga kan, kita ikat juga gitu. Tapi kan dia sekalian promosi, jangan ketawa Pak Fangki, kan kita bukan tipu-tipu ya kan. Iya Pak, gini betul loh, Pak. Mallnya kan ada tempatnya. Ya kan? Makanya sekarang saya nggak relay ke YouTube Pak. Oh nggak relay dulu ya, nanti udah aman baru relay gitu ya. Tapi di relay lah langsung, nggak apa-apa ya. Nanti kita kan pasti bagus lah, niat kita kan baik. Jadi nanti vendornya bilang oke, kayak komit, saya ngambil sekian, besarnya sekian dari mall, oke saya kasih diskon apa, promo apa, boleh branding daripada branding di tempat lain bayar, ya kita kasih dulu free kan. Ini saya kan ini pemilik gedung, dia kan punya kemampuan seperti itu. Nah ini pemilik brand, dia butuh juga untuk menampilkan, kasih tahu di sini mallnya ada offline dan online dan terpercaya. Mereka juga support seperti apa. Nanti mungkin di marketplace-nya juga dia punya tampilan-tampilan logonya pun keluar di marketplace-nya secara online, kan ada di offline-nya dia datang, ada produknya, tempat lokasinya juga ada untuk mereka mencoba, untuk dia servis. Tapi juga tadi online-nya ada, offline-nya ada. Sedangkan gedungnya memang gedungnya ada. Nah, kalau dia nggak ditawaran gimana gitu kan. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita coba satukan, kita pertemukan. Kita kan menjodohkan tadi seperti itu. Jadi ini sesuatu yang menarik, meskipun tadinya kecil jadi besar. Karena apa? Orang dengar apa? Dengar niat-niat baik kita, dengar kita bisa mengakomodir kebutuhan si prinsipal. Sedangkan di mall juga dia juga butuh. Karena begitu prinsipal masuk di dalam gedungnya high tech mall, pasti semua ikut. 1, 2, 3 prinsipal masuk, diberikan fasilitas khusus ya kan. Kita create terus, kita bikin acara terus. Orang kalau cari apa sih high tech mall Reborn, apa sih mall yang online offline, cari di Google keluar terus ya kan. Maksudnya di ini kan selalu ada. Nah hal-hal ini kan orang lain nggak pikirkan. Dengan kita bertemu hari ini, kita ngobrol-ngobrol, ya dicobalah. Nanti kita ngobrol-ngobrol kan mereka juga terpikirkan si prinsipal itu. Gedung juga seperti itu. Oh iya bener, ngapain juga kan gedungnya ada. Nggak diisi kan sayang. Nah prinsipal, gue juga punya brand. Gue pengen tempelin dong, ini gedungnya ada, di pinggir jalan lewat, ada. Terus di online ada juga. Nah itu gayung bersambut yang bisa membantu. Ini ada Pak Iman Sutopo tuh, udah ngapain nih, kasih gambar mengut. Udah ini kali ada azan nih. Di tempat saya ada azan. Iya. Oke, udah Pak Ketum, silakan Pak Edi, 1 menit boleh ya, sekalian closing remark kalau boleh ya. Ya, oke. Jadi suatu hal yang menarik bahwa waktu saya ada gagasan ini, sekian detik saya ngomong sama Pak Oki, langsung ditangkap, langsung cepat, berkembangnya panjang lebar. Artinya suatu hal yang bahwa ide ini sangat bisa berkembang gitu ya. Jadi waktu itu Pak Oki menyambut langsung cepat gitu ungkapan saya. Oke. Jadi terima kasih Pak Oki. Kemudian Pak Toto, saya teringat bahwa saya akan mau coba bertemu dengan besan gitu ya, besan-besan pedagang-pedagang di Surabaya. Makanya kemarin itu ada satu cerita menarik. Orang saya bilang, Pak, Bapak kalau ke Surabaya gimana, mau disiapin kantor, ruangan, tempat duduk, kursi, direksi gimana? Saya bilang jangan dulu, itu stop dulu. Karena waktu saya adalah untuk berjuang. Waktu saya untuk bertemu dengan para pedagang, para pengunjung, para apa gitu loh Pak. Jadi intinya adalah tempat saya ada di mana-mana gitu. Intinya saya nggak mau orang datang ke saya, tapi saya coba mendekati, ada tamu ya saya yang keluar lah gitu ya. Kira-kira seperti itu semangat saya. Justru saat ini waktunya pertemukan saya dengan teman-teman gitu ya, supaya lebih ke arah mandat dari manajemen ini kesampaian gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kemudian mengenai promosi, saya teringat bahwa pada saat ditanya di awal, Pak, biasanya kan mall menawarkan gratis dulu, kemudian diskon dulu, kemudian bayarnya murah, cuma sekian juta bisa buka toko. Tapi itu menurut saya kurang sehat gitu ya. Jadi tetap aja saya bilang nggak bisa, tetap harus bayar. Justru dengan bayar itu saya jujur gitu loh Pak. Jujur bahwa pelurunya kan dari situ. Kan gitu. Kalau kemudian dikasih gratis, kemudian nggak diapa-apain, sama juga pedagangnya merana juga gitu. Nah, jadi bayar tetap, ada harga tetap, tapi satu ini kemudian yang penting Pak, ini ada ini ya, saya bocorkan bahwa uang ini betul-betul dikelola untuk promosi gitu loh Pak. Nah, ini kesepakatan saya dengan manajemen, dengan owner tuh itu, bahwa saya mau tetap bayar, tapi uangnya mohon maaf,
saya kembalikan lagi untuk promosi gitu. Nah, karena pelurunya kan di situ gitu. Saya nggak bisa bohong, nggak bisa ngomong bahwa akan bisa tanpa ada peluru. Nah, peluru itu digunakan dengan benar gitu. Ya kan, peluru dengan benar gitu. Kalau bisa bukan cuma untuk peluru, tapi untuk bakar gitu. Kalau untuk bakar itu semuanya kena semua gitu. Tapi kalau dibelikan untuk peluru, nembak satu bisa nggak kena gitu. Kan gitu ya Pak ya. Jadi saya bikin untuk bisa membakar supaya bisa banyak hasil gitu. Kemudian saya akan bikinkan satu bola bowling yang besar gitu ya, bukan cuma bola yang kecil digelindingin ada kena ada enggak gitu, tapi bola bowling yang besar sampai itu sasaran kena semua. Nah, itu promosi yang bagus gitu. Nah, ini yang akan saya sampaikan ke teman-teman pedagang bahwa semangat kita ke arah situ gitu. Semangat situ. Tapi ya itu dia, yuk satukan lagi bahwa Anda semua teman-teman pedagang itu adalah modal utama yang dirindukan oleh konsumen gitu. Nah, ini satu hal yang bahwa bukan cuma kekuatan kita, tapi teman-teman pedagang adalah punya kekuatan yang nantinya bisa bersinergi dengan kami mengarah kepada sesuatu yang mendirikan kembali High Tech Mall ke langkah selanjutnya menjadi besar dan menjadi lebih maju lagi. Demikian. Oke. Pak Fandi. Terima kasih Pak. Pak Kiki. Ya. 1 menit atau lebih? 3 menit Pak. Pak Toto, 1 menit closing remark. Kalau dia suruh ngomong 2 jam saya Pak. Makanya itu. Pak Toto silakan Pak Toto. Tentang apa ini Pak? Closing remark Pak. Kesimpulan akhir Bapak. Kesimpulan akhir ya itu tadi Pak. Jadi kalau memang mau bikin mall baru, monggo silakan. Kalau kita sih mohon maaf, mesti kita harus lihat kalau yang masuk itu memang mohon maaf untuk saat ini kalau dari pengelola udah bagus, kemudian dari promosi-promosi bagus, kemudian dari event-event yang akan dilakukan juga bagus, mungkin ya kita mencoba juga Pak. Tapi kalau memang mohon maaf kalau masih ini kan masih create Pak ya mungkin kita juga bisa bantunya mungkin ya kita survei dulu Pak ya kan. Jadi kita nggak janji oke saya langsung buka, nggak bisa Pak. Jadi oke kita langsung buka, paling survei juga Pak kan. Memang untuk saat ini pasar memang betul-betul harus kalau memang kita mau bikin baru memang kita harus mikirkan lebih mateng lah Pak ya. Saat ini pandemi, saat ini posisinya keuangan juga lagi kurang sehat ya. Saya siap mendukung Pak, saya siap mendukung. Intinya kalau mau bikin mall baru, saya mewakili teman-teman mungkin ya Pak ya. Kalau yang mungkin cari tempat yang jelas yang pertama pedagang itu mintanya murah pertama ya. Kemudian yang kedua eventnya juga harus ada. Kemudian promo Pak. Kalau di sini kan promo yang jelas yang lebih mengena adalah di radio. Bapak tahu sendiri kalau di Surabaya radio apa yang paling ya itu SS. Kalau di sana ya kemudian kalau masalah koran untuk selanjutnya online ya memang kalau online saya rasa itu gagasan bagus, cuman ya mesti startnya harus betul-betul digenjot karena online kita yang sudah berjalan saat ini kan sudah online bagus yang sudah luar biasa, bebas parkir dan lain-lain, ada voucher dan itu Pak ya. Tapi yang jelas kalau memang mau create baru, kemudian High Tech Mall Reborn, monggo. Saya paling tidak dari teman-teman mungkin bisa, ya yang jelas kita mencoba Pak. Kita mencoba tempat baru, mencoba, ya kalau mencoba jangan sampai inilah, namanya kalau ingin usaha, nanti pas mencoba ternyata takutnya rugi, enggak. Maunya kan saya kan untung Pak, gitu Pak ya? Iya, betul Pak. Teman saya bilang cuan Pak ya, cuan gitu Pak ya? Iya. Cuan is my middle name Pak bahasa Inggrisnya Pak. Iya. Itu Pak. Oke. Dari saya Makasih Pak Toto. Pak Kiki silakan. Ya, kalau dari saya you cuan I cuan katanya. Pernah ada yang punya konsep itu Pak di Harko Pak. You cuan I cuan. Jadi ya sekarang ini kan finance, marketing, operation-nya Pak ya semua itu tidak terpisahkan Pak ya. Jadi ya semoga cepat bisa berjalan sih Pak. Iya. Konsep barunya. Oke, ya. Cukup sekian dari saya Pak karena waktunya udah habis. Iya. Terima kasih semuanya Bapak-bapak dan salam sukses selalu. Baik, Pak Oki masih mau? Oke. Ya. Pak Oki. Sedikit. Pak Oki, silakan. Iya. Saya masih di mute tadi, sorry. Ya, dari saya tetap sangat mendukung tadi program dari High Tech Reborn. Kita udah sangat mengerti High Tech itu sangat dikenal ya kan, dari dianggapnya itu marketnya Indonesia Timur, orang belanja semua daerah timur tuh Indonesia Timur belinya di
High Tech Mall. Jadi ini sebuah tempat, nama brand yang sangat bagus, tinggal dikemas lagi. Kita juga tetap mau membantu. Terus memang konsepnya dimatangkan. Kebetulan Pak Edi juga di Jakarta, ya mudah Pak mobilisasi untuk ketemu dengan vendor-vendor. Kita juga berkenan untuk memfasilitasi. Jadi ke depan mungkin kita bikin lagi, ajak mungkin 2 vendor, ya kan lebih bagus, atau bisa 3 vendor dengan Pak Edi, dengan Aptiknasnya. Ini sekarang kan dengan pelakunya. Nah, dengan vendor-vendor seperti apa, akan didapatkan sudut pandang mereka sebenarnya kebutuhan dia seperti apa, dealnya seperti apa. Ini yang akan mendapatkan respon, karena itu seperti gula dan semut begitu. Itu kan vendor-vendor itu prinsipal sebagai gulanya, dan dia pasti akan menarik para MD-MD-nya di sana seperti itu. Jadi inilah salah satu gagasan kita bertemu hari ini untuk mempertemukan, mencari solusi, karena semua orang sebetulnya membutuhkan saluran penjualan. Nah, disinilah di High Tech Mall Reborn ini menjadi salah satu tempat untuk pendistribusian barang-barang yang sebelumnya memang sudah sangat dikenal, dan ini sudah sesuatu yang baru yang bisa kita ciptakan secara bersama-sama. Semoga bisa berhasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketum. Itu menutup diskusi kita pada sore kali ini. Mohon maaf sekali karena waktu kita sudah harus selesaikan karena ini keterbatasan waktu. Tapi diskusi ini tidak akan pernah berhenti, dan kita akan melihat denyut berikutnya dari High Tech Mall Reborn, ya kan? Ini udah mau keluar kan Pak ya? Udah mau lahiran kan Pak ya? Udah lahiran kan di Kaza, udah lahiran, udah nggak Reborn lagi gitu ya. Sorry Pak Vanki, saya sedikit. Besok saya sudah ke Jakarta, sudah ke Surabaya. Nanti Pak Toto, ayo kita ketemu. Ya, saya ajak langsung. satu teman ya. Kebetulan gini, sorry. Saya besok ajak pameran prestis mobil tuh. Pada saat dia punya supercar, saya nggak ajak. Tapi begitu dia ngomong Tesla sama Ehang, saya ajak pameran di Surabaya gitu. Nah, itu produk Ehang itu kan produk taksi berteknologi gitu ya. Iya, iya. Kalau ngomong Tesla sama ngomong Ehang baru nyambung sama teknologi. Welcome. Jadi saya akan ajak Pak Rudi pameran di High Tech Mall di Kasa. Nah, tentunya nanti ke depan bisa buka juga gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya nggak segan-segan yang punya berbau teknologi. Nge-lag nih internetnya. Oh, ini saking semangatnya ini Pak Edi. Oke. Ya, jadi Pak Edi, monitor Pak Edi. Oke, jadi saya mensummary beberapa hal ya. Sorry Pak Edi, tadi sempat nge-lag ya. Ya, nge-lag. Ya, jadi saya mensummary beberapa hal diskusi kita sore kali ini ya. Jadi memang High Tech Mall Reborn ini memang harusnya memang mencari satu bentuk yang baru yang akan membuat diferensiasi dengan yang sudah ada, bukan hanya mall plus marketplace online, tapi memang harus punya value yang berbeda. Nanti kita akan lihat, tadi sudah dijelaskan sebagian. Kita akan lihat nanti tindak lanjutnya. Kita tadi juga sudah mendengarkan pandangan dan strategi dari Pak Kiki, Pak Toto ya, yang selama ini juga telah menjalankan strategi offline online dengan nilai plus dan minusnya masing-masing. Kita senang sekali bisa berbagi sharing diskusi dalam Aptiknas Talk pada sore kali ini ya. Sebelum tutup, kita mau foto bersama. Silakan aktifkan videonya. Kita mau foto bersama. Ininya tampilannya dirubah dulu Pak Fangki, jangan kita semua. Oh bentar ya, ini masih di spotlight. Iya, jangan di spotlight biar kelihatan semua. Silakan tampilkan videonya. Siapa yang masih? Masih ini Pak Edi sama Pak Kiki masih. Oh bentar. Oke, silakan sudah. Masih Pak Kiki. Wah, Pak Andri masih standby tuh ya di sana ya, belum balik nih. Silakan. Siapa yang motretin? Amanda ada, Amanda? Atau saya deh sebentar? Ya, oke. Amanda ya, bantu ya. Jadi silakan nyalakan videonya, kita foto bersama. Sudah? Ya, 1, 2, 3. Satu lagi. Bentar. Sudah? 1, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan ya untuk kebersamaannya kita. Mohon maaf waktunya melewati dari target saya, tapi senang sekali kita bisa sharing bersama dengan Pak Edi Kusumo dari High Tech Mall Reborn, Pak Hoki, Ketua Umum Aptiknas, Pak Kiki,
ya, dan juga Pak Toto pelaku bisnis di bidang IT ya. Nantikan terus kegiatan kita selanjutnya di Aptiknas Talk bulan depan ya, kita akan bahas lagi tema-tema menarik terkait dengan IT di dunia IT Indonesia ya. Terima kasih semua, tetap sehat, tetap semangat. Sekali lagi Pak Edi, terima kasih waktunya, Pak Oki, Pak Toto. Ya, makasih juga Pak Panggi dan semua. Pak Toto, nanti mohon izin Surabaya, saya mampir. Pak Panggi ada jadwal ke Surabaya tuh nanti. Iya, nanti kita mampir, kita diskusi. Iya. Oke. Baik, silakan ya. Terima kasih. Sampai semua. Terima kasih. Terima kasih. Salam semuanya. Izin live ya. Ya, ayo, mari. Terima kasih. Mari. Terima kasih. Sampai ketemu Pak Toto. Baik. Masih ketemu. Ya.